Tapi masyarakat juga mesti harus tunduk dan patuh serta disiplin terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, setuju. Nah, inilah menjadi satu kesatuan di mana pentingnya kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Halo Sohib Kongko Hukum, sekarang ketemu lagi dengan saya Ferdian Sutanto di Kongko Hukum. Kali ini kita akan membahas tentang new normal bersama advokat perempuan yang sudah senior. Bagaimana Kongko Hukum kita? Tetap di Kongko Hukum. Halo, saya Kongko Hukum, ketemu lagi di Kongko Hukum dengan saya Ferdian Sutanto, dan ini di seberang saya adalah Hajah Lista Hrustiasti, SHMH. Beliau adalah advokat senior. Yang kita bahas saat ini adalah kita ingin membahas mengenai new normal dari perspektif hukum. Nah, ini gimana nih, Bu Lista? Ketika kita bicara mengenai new normal, artinya kan sebelumnya kita berbicara tentang PSBB sebelum-sebelumnya ya, tentu terkait COVID. Nah, kalau dari kacamata hukum melihat dampak COVID dan PSBB itu gimana nih, Bu Lista? Iya, kalau kita bicara new normal, kembali lagi, new normal itu kan sebuah keadaan di mana ini adalah merupakan keadaan yang baru, situasi yang baru, kondisi baru. Tentunya pastinya kan berbeda kondisi pada saat sebelum adanya pandemi Dan setelah adanya pandemi. Artinya kita tidak bisa juga terlepas dari aturan, dari payung hukum, dasar hukum dalam suatu penerapan keadaan yang, kalau buat saya pribadi, saya anggap ini keadaan yang sangat luar biasa sebetulnya ya. Iya. Bukan keadaan yang biasa kan, kayak seperti ini nih, kita menggunakan masker. Iya. Artinya mungkin dari sebelumnya kita berpikir menggunakan masker ini untuk kepentingan kita pribadi. Tetapi dengan adanya penerapan sosial berskala besar yang sudah digaungkan oleh pemerintah. Nah, kalau bicara mengenai PSBB tadi, itu kan juga terkait dengan aturan pemerintah. Nah, aturan ini pemerintah ini harus membuat regulasi yang betul-betul bisa diterapkan di masyarakat. Karena apa? Penggunaan masker itu bukan hanya untuk pribadi kita misalkan. Penggunaan masker ini aturannya adalah untuk menyelamatkan kita secara pribadi, tentunya juga menyelamatkan orang lain, termasuk rekan saya yang saat ini berhadapan dengan saya. Kita berdua ini nggak tahu nih apakah kita terjadi atau tidak. Atau tidak, karena ada juga kan memang yang selama ini disebut sebagai OTG ya, Orang tanpa gejala. Nah, seperti itu. Kembali lagi kepada new normal ini sendiri, saya sendiri berharap penuh lah, karena bagaimanapun Kepada siapa nih? Pemerintah atau? kepada pemerintah pasti. Oke. Harapan yang paling utama ya kita kembalikan kepada Sang Pencipta pasti. Tapi kan yang namanya kita hidup saat ini di negara hukum, pastinya juga aturan itu harus diterapkan, bukan hanya ya terserah gitu kan, bahasa kayak sekarang kita Indonesia terserah. Yaitu kita kembali lagi kepada regulasi nanti yang akan dibuat oleh pemerintah. Yang saat ini ada kan baru undang-undang tentang kesehatan masyarakat itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Iya, jadi dari sebuah peraturan itu kan ada terkait undang-undang kesehatan. Iya. Nah, kemudian pemerintah Republik Indonesia telah memberikan kebijakan-kebijakan. Nah, pertanyaannya adalah
apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah memenuhi atau ada yang kurang? Gimana nih, Lista? Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ya, maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, ya, itu kan yang mengatur pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Nah, peraturan itu kan yang mengeluarkan itu masih kementerian sifatnya. Pastinya itu juga kepentingannya untuk internal di kementerian itu sendiri. Kalau kita kaitkan secara keseluruhan saat ini Indonesia mengalami hal yang sama mungkin di negara lain pun, kami juga berharap dari sisi penerapan hukumnya itu ada kejelasan, kepastian, dan pastinya juga setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga pasti ada sanksi hukumnya. Nah, di mana ini harus menjadi satu kesatuan. Kita nggak bisa pemerintah berjalan sendiri, masyarakat berjalan sendiri. Harus menjadi satu kesatuan bahwa memang kita bahu membahu gitu ya. Ini harus ada kolaborasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Jadi masyarakat pun kalau memang regulasi ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan diterapkan, termasuk juga segala sanksi hukum yang ada, itu harus melalui proses pertama itu, misalkan apa? Sosialisasi. Itu penting, karena banyak masyarakat yang belum tahu dan tidak termasuk juga regulasi penerapan seperti kita mau masuk atau keluar ke daerah tertentu itu harus ada surat izin keluar masuk SIKM. Nah, ini harus payung hukumnya itu jelas dari pusat, dari puncaknya dulu. Jadi tidak bisa itu diberikan ke masing-masing, dilempar ke daerah untuk membuat regulasi tertentu, karena bagaimanapun warga masyarakat ingin masuk misal ke daerah Tangerang dari Bandung. Dari Bandung ke Tangerang itu pasti melewati daerah khusus ibu kota Jakarta kan. DKI membuat regulasi tidak boleh orang lain masuk ke wilayah tersebut kecuali mempunyai surat izin keluar masuk. Betul. Sementara orang Bandung mau ke Tangerang sebetulnya, bukan mau ke Jakarta. Nah, yang mengeluarkan SIKM ini siapa? Ya, sementara ini memang masih kepala daerah. Nah, jadi harusnya bagaimana ketika ini menjadi sebuah sentral lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya gitu kan, ketika tadi dikatakan bahwa dari Bandung mau ke Tangerang, tapi karena melalui Jakarta jadi tertunda karena harus ada surat izin keluar masuk. SIKM ini siapa yang mengeluarkan? Nah, itu dulu harus diperjelas oleh pemerintah yang membuat peraturan seperti itu. Kalau memang warga luar mau masuk ke Jakarta itu harus lewat SIKM dan ada checkpoint para aparat mungkin yang menjaga di daerah-daerah tertentu. Karena ini pengalaman saya pribadi juga kemarin ya, Bro Ferdi. Saya mau balik dari Bandung ke Tangerang, pastinya melewati tol Jakarta, daerah khusus ibu kota. Sebetulnya saya tidak ingin ke Jakarta, hanya melewati itu batas tol. Jadi kita di stop, disuruh putar balik. Nah, di mana pemerintah kalau memang ingin membuat satu regulasi mengenai new normal ini, mengenai PSBB yang sedang berlangsung, apakah PSBB ini akan diperpanjang atau tidak, atau sudah menuju ke new normal. Nah, pastikan dulu ini regulasinya kan. Dia harus ada kejelasan, harus ada payung hukum yang kuat sehingga masyarakat pun tidak terkecoh. Satu itu, yang kedua yang kita harapkan regulasi ini dibuat juga untuk para pencari nafkah. Mungkin itu yang paling terpenting. Kembali lagi, memang keselamatan itu yang paling utama, kesehatan itu yang paling utama. Menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri itu prioritas, dan itu menjadi bagian tanggung jawab pribadi kita sendiri sebagai warga masyarakat, sebagai individu, sebagai makhluk Tuhan pastinya, sebagai makhluk Allah yang Maha Kuasa. Tetapi sebagai warga negara di sebuah negara yang mempunyai aturan hukum yang pasti dan jelas, itu juga harus masuk ke dalam aturan-aturan yang akan dibuat oleh pemerintah dalam menghadapi kehidupan
yang baru ini, new normal ini artinya. Dan itu memang tidak mudah saat menghadapi bencana apapun. Mungkin negara Indonesia atau negara lain di sana sudah terbiasa menghadapi kendala mengenai bencana atau force major apapun lah, yang memang terjadi suatu bencana, misal adanya gempa, itu terjadi gempa, memperbaikinya, menyelesaikannya sudah ada hitungan waktu sekian. Tetapi ini adalah pandemi yang dinamanya coronavirus COVID-19. Artinya kita pun sampai saat ini belum ada kejelasan dan belum tahu ini akan berakhir kapan. Yang pasti negara kalau memang sudah menjamin, sudah meyakinkan ini kita harus berdamai dengan pandemi ini, ya harus dibuat regulasinya itu yang pasti dan jelas termasuk. Oke, ini supaya teman-teman penghukum tahu juga nih Bu Lestari. Ya. Jadi saya ingin bertanya bahwa pandemi ini tiba-tiba dan menyebar virus, gitu kan. Nah, artinya kalau mungkin sebuah penyakit biasa itu kan sudah ada obat, gitu kan. Sudah ada tanda-tanda khusus, misalkan DBD, bagaimana mengantisipasinya. Nah, pandemi corona ini kan di negara-negara lain juga, bukan cuma Indonesia, dia muncul begitu ada dan banyak. Nah, ini supaya teman-teman hukum paham juga, begitu ada pandemi ini menyeruak atau menyebar luas di Indonesia ini, pemerintah juga sebagai pemangku kepentingan segera membuat aturan. Nah, memang apabila aturan-aturan tersebut belum sempurna, lalu sebaiknya bagaimana Bu Lisa? Sebaiknya sih memang pemerintah harus konsisten ya. Pemerintah harus konsisten dalam membuat aturan yang menyeluruh secara satu kesatuan, di mana itu harus berkolaborasi langsung dengan masyarakat. Karena yang berdampak langsung pun memang bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat. Semua unsur masyarakat ya. Semua unsur masyarakat itu berdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi masyarakat juga mesti harus tunduk dan patuh serta disiplin terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, setuju. Nah, inilah menjadi satu kesatuan di mana pentingnya kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah mengenai kebijakan nanti yang akan dibuat terkait dengan new normal yang akan kita hadapi bersama-sama ke depan ini. Loh. Iya, jadi juga gini ya, pemerintah sudah membuat aturan, ya kan. Apabila masyarakat tidak tertib, waktu bulan-bulan lalu ya, bulan-bulan April itu masih banyak yang di pinggir jalan. Akhirnya oleh Polda dibawa, kemudian diproses dan dia menjadi tersangka. Kenapa? Karena masyarakat juga tidak patuh dengan aturan ditetapkan oleh pemerintah, gitu kan. Kemudian ada lagi belakangan ada yang mengambil paksa jenazah di sebuah rumah sakit, ya kan. Nah, artinya juga masyarakat belum dia sadar ini adalah sebuah halangan, tapi begitu dilanggar dan banyak yang menjadi tersangka juga. Nah, ini kan kasihan yang pertama. Kedua, dan pemerintah melalui Kapolri juga agar masyarakat patuh, gitu kan. Nah, sebab ini apa yang kurang? Apakah memang kurangnya sosialisasi dari pemerintah? Apakah memang kesadaran hukum masyarakat kita masih sedemikian atau bagaimana ya? Kalau menurut saya ya, dari kita tuh semua harus bisa belajar menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan segala resiko pastinya. Segalanya itu memang ada konsekuensi, baik dari pemerintah maupun masyarakat pastinya. Konsekuensinya itu banyak, bisa konsekuensi secara sejarah, psikologis, konsekuensi politik, konsekuensi moral. Itu kembali lagi kepada individu masing-masing kembali. Nah, kurangnya sosialisasi ke masyarakat dan kurangnya aturan yang tidak pasti dalam mengambil
dalam membuat keputusan new normal ini sendiri. Pernyataan new normal ini kan masih memang sesuatu yang baru ya dalam kehidupan kita bernegara berbangsa. Kadang di internal penegak hukum pun kita kan ada beberapa yang memang tidak sepemikiran. Adalah beberapa contoh di beberapa pengadilan di mana dasar hukumnya Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran SEMA ya, mengatur prosedur beracara di pengadilan pada masa pandemi misalkan. Ada beberapa penegak hukum yang memang tidak mau menjalani itu karena memang harus melalui peraturan beracara seperti yang normal. Nah, ini juga harus ada keseragaman peraturan perundang-undangan yang harus dibuat cepat. Minimal peraturan pengganti undang-undang itu sudah harus dikeluarkan. Perpu ya. Setingkat dengan undang-undang. Iya. Nah, ini yang akan menguatkan regulasi mengenai new normal ini bisa diterapkan dari tingkat atas sampai ke bawah, termasuk juga masyarakat. Mungkin itu saja, Bu Fetri. Kita sama-sama akan menjalani masa-masa di mana ini adalah kehidupan yang baru yang harus kita jalani bersama karena perlu kesadaran kolektif agar bangsa Indonesia ini mampu melewati pandemi COVID-19 tanpa harus ada kerusakan ekonomi yang sangat parah. Ya, jadi harapannya apa nih Bu Lista supaya teman-teman hukum juga memahami dan pada saat menonton juga setelah kita membahas persoalan harapannya agar pemerintah seperti apa, masyarakat gimana? Saya berharap pemerintah dan masyarakat ini sama-sama mempunyai kesadaran kolektif yang bisa diterjemahkan ke dalam bentuk kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Protap kesehatan itu merupakan panduan yang harus kita jalani dan saya berharap ini akan menjadi hikmah dari musibah wabah COVID-19 ini yang tadinya mungkin kurang menjaga kebersihan, dia harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun, dia harus juga mandi, dia harus juga menutup kayak kita bermasker. Karena sebelumnya mungkin juga kita terbiasa menghirup udara kotor di luar. Nah, dengan adanya pandemi ini, otomatis kita harus menjaga diri kita dan polusi agak berkurang. Tapi itu tadi kita harus kolektif bersama-sama berkolaborasi masyarakat dengan pemerintah, dengan penegak hukum, dan itu akan didapatkan nanti diharapkan. Pandemi ini kita bisa sama-sama jalani karena memang kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir, Bu Ferry. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Lista atas pemaparannya. Semoga teman-teman pemangku hukum juga mempunyai manfaat atas pemangku hukum kali ini. Iya. Mari kita tangan ke depan bersama melawan corona. Makasih. Halo.